Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para sobat semuanya. Tema pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, contoh-contoh yang kami sampaikan di sini ada 8 contoh ya, termasuk banyak. Tujuannya untuk apa? Sampai 8 contoh. Tujuannya adalah agar kita terampil dalam menyelesaikan berbagai jenis soal yang kita hadapi. Nah, sebelumnya pengertian dari kalimat bentuk aljabar atau bentuk aljabar yang sederhana, coba kita simak. Bentuk aljabar dikatakan sederhana apabila bentuk itu mengandung operasi yang lebih sedikit dan bilangan-bilangannya lebih sederhana atau dengan istilah lain dekat dengan nol dari sebelumnya. Kita perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Coba nomor 1, perhatikan. 2x per 4x plus 2 sama dengan, caranya bagaimana? Ini ada 3 suku, yaitu 1 pembilang dan 2 penyebut. Nah, caranya untuk menyederhanakan, ketiga suku ini dibagi angka yang bisa membagi 2 dan 4. Ya. Atau FPB dari 2 dan 4, yaitu 2. Maka 2x dibagi 2 per, kalau salah satu unsur dibagi 2, maka semuanya juga harus dibagi 2. 4x dibagi 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2, 1 karena x ini, maka 1x hanya ditulis x. Angka satunya tidak usah ditulis. Itu pengertiannya sudah 1x ya, walaupun angka 1 di depan x tidak ditulis. Dibagi 4x dibagi 2, 4 dibagi 2, 2x. Ditambah 2 dibagi 2, 1. Maka inilah bentuk yang paling sederhana. Nomor 2. 3x ditambah 6y dibagi 9x ditambah 12 sama dengan, nah angka pembaginya berapa? Kita lihat di sini ada koefisien 3, 6, 9, dan 12. Ada 4 jenis ya. Berarti angka yang dipakai adalah angka yang bisa membagi ke 4 jenis angka ini. Atau FPB dari 4 angka ini. Yaitu 3. Maka 3x dibagi 3 ditambah 6y juga dibagi 3 per, di sini 9x juga dibagi 3 ditambah 12 juga dibagi 3 sama dengan 3x dibagi 3 x ditambah 6y dibagi 3 2y per 9x dibagi 3 3x ditambah 12 dibagi 3 4. Maka inilah yang dikatakan bentuk yang sederhana. Contoh yang ketiga, rekan-rekan. A pangkat 2 plus AB dibagi 4A plus 4B sama dengan, ini caranya dengan pemfaktoran. Coba lihat untuk yang baris atas atau baris pada pembilang ini. Punya A kuadrat, ini punya A. Maka jelas punya faktor persekutuan terbesar. Untuk variabel FPB kita ambil pangkat yang rendah. Kalau ini pangkat 2, ini pangkat 1, maka ambil yang pangkat 1. Maka ambil A. Suku yang ini, yang kedua punya B, yang pertama tidak punya B, maka tidak punya faktor persekutuan.
Maka langsung kurung buka. A di sini A kuadrat, biar sama maka dikalikan dengan A. A kali A kan A kuadrat ini. Terus di sini A, di sini AB, berarti harus dikalikan dengan plus B. Kurung tutup. A kali plus B berarti plus AB. Udah betul sesuai. Sekarang per ini. Ini 4, ini punya 4. Berarti punya faktor. Faktornya ya 4 itu sendiri. Ini punya A, punya B, nggak punya faktor persekutuan. Begitu juga B ini nggak punya faktor persekutuan karena di sini tidak punya B. Maka kurung buka. 4 dikalikan dengan apa? Di sini biar menjadi 4A, maka kalikan dengan A. 4 kali A, 4A. Di sini 4, di sini plus 4B. Biar sama maka harus dikalikan dengan plus B. Kurung tutup. Sama dengan ini A kali dalam kurung A plus B. Ini 4 kali dalam kurung A plus B. Karena ini dan ini bentuknya perkalian, maka apabila ada kelompok yang sama atau unsur yang sama bisa kita coret. Nah, di sini yang atas punya dalam kurung A plus B, ini juga punya ini A plus B dalam kurung. Maka boleh dicoret. Atas coret, bawah coret. Maka sisanya kita tulis sebagai hasil di sini. Maka sama dengan A plus, maaf, A per 4. Contoh yang nomor 4 sekarang. 10 per 3X ditambah 8 per 3X sama dengan, di sini pecahan karena penjumlahan, maka kita lihat dulu langkahnya. Kita lihat penyebutnya sudah sama apakah belum. Nah, kalau sudah sama seperti ini, maka tinggal pembilang ditambah pembilang. Sama dengan nih 18 per 3X. Penyebut jangan ditambahkan, ingat-ingat. Nah, di sini kita lihat bisa disederhanakan lagi. Ini 18, ini 3. Punya faktor persekutuan terbesar yaitu 3. Maka 18 dibagi 3, 3X juga dibagi 3. 18 dibagi 3, 6. 3X dibagi 3, X. Maka hasil akhirnya 6 per X. Contoh berikutnya yang nomor 5. 2 dibagi A-1 ditambah 4 dibagi A plus 2 sama dengan, kalau kita menemukan bentuk semacam ini, kita pakai perkalian silang. Berarti 2 kali A plus 2 ditambah 4 kali A-1 per, ini dengan ini juga dikalikan A-1 kali A plus 2 sama dengan 2 kali A, 2A, 2 kali plus 2 plus 4, 4 kali A plus 4A, plus 4 kali min 1, min 4, per A-1 kali A plus 2 sama dengan, coba kita perhatikan di sini. Ini 2A, 4A, maka sejenis. Kenapa? Karena masing-masing punya masing-masing punya variabel A. Maka bisa digabung, jadi 2A ditambah 4A, 6A. 4 dengan negatif 4 juga sejenis, bisa digabung. 4 min 4 habis. Maka per A plus 1 kali A, maaf, A min 1 kali A plus 2. Contoh yang nomor 6. 4A dibagi 3X dikurangi 4 dibagi 2X. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini 3X, di sini 2X. Ini sudah sejenis tapi belum sama ini koefisiennya. Maka kita samakan dulu dengan KPK ya, dengan pakai KPK. Kelipatan
persekutuan terkecil dari 3x dan 2x, ya, yaitu 6x. Nah, kita tulis dulu garis pembaginya ini. Nah, maka pakai 6x sebagai KPK, ini juga 6x untuk menyamakan penyebut. Awalnya ini 3x, sekarang sudah 6x. Artinya sudah dikalikan 2, maka atas juga kalikan 2, 4A kalikan 2, 8A. Nah ini tadinya 2x, sekarang 6x, berarti ini sudah dikalikan dengan 3, maka 4 juga dikalikan 3, 12. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal sama dengan ini, 8A dikurangi 12. Ini sayangnya tidak bisa dikurangi karena tidak jenis. Dibagi 6x ini sudah sama, cukup ditulis 1 kali. Nah, untuk menyederhanakan bentuk semacam ini, cari bilangan yang bisa membagi 8, 12, dan 6. Yaitu bilangannya 2. Maka 8A dibagi 2, 4A. Min 12 dibagi 2, min 6 per 6x dibagi 2, 3x. Simak contoh yang nomor 7. 2A per 3x dikali 2x dikurangi 6 per 12A. Sama dengan ini, perhatikan. 2A per 3x kali, ini difaktorkan. Faktor persekutuan terbesar dari 2 dan 6, 2. Nih, kita tulis di luar kurung, terus kurung, buka. Di sini 2x, di sini 2, biar sama maka dikalikan dengan x. Ini sudah. Di sini 2, di sini negatif 6. Biar sama maka angka 2 ini dikalikan dengan negatif 3, kurung tutup, per 12A. Dan sama dengan ini 2A kali 2, 4A, kurung buka, X min 3, kurung tutup, 3X kali 12A, 36AX. Kita perhatikan atas dan bawah ada unsur yang sama, yaitu di sini A, di sini A. Maka boleh dicoret. Nah, sudah. Sekarang ini 4, ini 3, 6. Bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 4. 4 dibagi 4, 1. Nggak usah ditulis, langsung kurung buka. Nah, dibagi. Bawah juga dibagi 4, 36 dibagi 4, 9. Ada X-nya, maka 9X. Inilah yang paling sederhana. Nomor 8, XY dibagi Z dibagi X per YZ. Pembagian pecahan, operasinya kita rubah jadi perkalian untuk mempermudah. Tapi syaratnya suku yang kedua, ini suku yang kedua, harus dibalik. Penyebut naik ke atas, pembilangnya ke bawah. Maka XY per Z, ini kali sudah berubah operasi ini. YZ per X. Nah, kalau bentuknya perkalian, adakah unsur yang sama yang bisa kita coret-coret ini? Sama dengan, nih, ini punya X, punya X. Maka bisa kita coret. Punya Z, maka bisa kita coret. Sisanya yang tidak dicoret ini kita operasikan Y kali Y. Y pangkat 1 kali Y pangkat 1 berarti Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Inilah bentuk yang paling sederhana. Perintahnya, sederhanakan pecahan bentuk aljabar di bawah ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Nah, ada 8 soal latihan untuk uji kemampuan. Silahkan dicoba untuk mengukur apakah setelah kita menyimak video di atas ada tambahan pengetahuan atau tidak, atau ada perubahan dari yang tadinya belum bisa, sekarang menjadi bisa. Silahkan dicoba. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.